Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semua. Masih di episode pentingnya memahami pupuk ya. Pentingnya kita belajar memahami tentang pupuk. Di episode sebelumnya kita sudah sama belajar tentang arti pupuk, tujuan pemupukan, dan jenis-jenis unsur hara atau jenis-jenis pupuk ya. Nama-nama unsur hara yang sering kita kenal dalam istilah kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang dasar-dasar pemupukan. Ini langsung saya tampilkan ya buku rujukannya nih, buku primbonnya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, sebagaimana bisa Anda baca ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tanaman yang akan dipupuk. Jadi sifat tanaman yang perlu diketahui adalah penggunaan unsur hara oleh tanaman. Seperti unsur hara yang diserap oleh tanaman digunakan untuk menyusun bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, bunga yang akan menjadi buah. Kemudian jumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berbeda berdasarkan umur tanaman dan jenis klon. Dan yang selanjutnya, kebutuhan tanaman akan pupuk ditentukan oleh bagian tanaman yang akan dipanen. Nah, ini penting banget nih kawan-kawan ya. Penting banget. Saya sini merasakan, oh iya betul sekali. Jadi jangan sampai nanti kita salah untuk memberikan pupuk ya. Misal nih, bila yang dipanen adalah daun, maka unsur yang diperlukan yang lebih banyak adalah nitrogen. Ya. Pokoknya tanaman apa saja yang dipetik daunnya, maka yang dibutuhkan berarti pemberian nitrogen itu misalnya yang terkandung dalam urea itu besar. Kemudian apabila yang dipanen adalah biji ya, misal termasuk kopi, maka dibutuhkan unsur fosfor lebih banyak untuk pembentukan bunga yang akan menjadi buah yang menghasilkan biji. Nah, bila menghasilkan biji yang bertepung, diperlukan unsur kalium yang agak banyak. Nah, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika pemupukan adalah jenis tanah yang akan dipupuk. Di sini disebutkan ya. Sudah bisa kawan-kawan baca sendiri ya. Jadi kandungan tanah akan unsur hara berbeda sehingga kebutuhan pupuknya juga berbeda. Nah, pH tanah juga mempengaruhi jenis pupuk yang akan diberikan. Kemudian jangan memberi pupuk masam pada tanah pH rendah. Tanah yang dapat mengikat unsur-unsur hara yang ditambahkan apabila pH rendah, maka perlu pengapuran untuk mengurangi daya ikat aluminium terhadap unsur fosfor. Ya, unsur P ya, fosfor tadi. Nah, untuk mengukur pH itu ada alatnya tersendiri. Maka nanti akan kita sama-sama belajar bagaimana bentuk alatnya dan pengukurannya bagaimana. Terus juga kita pelajari nilai pH itu sendiri bagaimana yang baik untuk tanaman ya. Oke. Kita lanjutkan kawan-kawan ya. Selanjutnya kita mengenal lebih jauh unsur-unsur pupuk yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi ya. Ada unsur makroprimer, makrosekunder, dan mikro. Nih, kita kenali sama-sama kawan-kawan. Yang pertama nitrogen. Apa sih manfaatnya? Nah, ini bisa kita baca.
Jadi nitrogen diperlukan untuk memacu pertumbuhan, terutama fase vegetatif, ya. Berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, enzim, dan lain-lain. Ini manfaat nitrogen. Terus kita bisa kenal nih, apa ciri kekurangannya, ya. Ciri-ciri kekurangan nitrogen yaitu warna daun hijau pucat atau kuning. Nah, itu sering kita lihat ya, terutama saya sebagai petani kopi itu, oh iya. Jadi kita ini ternyata tanaman kita ini mengalami kekurangan unsur nitrogen. Kemudian ciri gejala kekurangannya adalah ukuran daun lebih kecil, ujung daun tua seperti terbakar. Nah, bisa kita langsung praktekkan ya kawan-kawan nanti kalau di kebun. Kalau melihat tanaman kita, khususnya tanaman kopi, ada tanda-tanda gejala seperti ini, berarti tanaman kita mengalami kekurangan nitrogen. Kemudian fosfor, ya. Fosfor itu dibutuhkan untuk merangsang tumbuhan ya, tanaman, akar, mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman, serta mempercepat pemasakan biji. Ini kegunaan dari unsur fosfor. Tuh, jadi kita sedikit sudah memahami kan? Oh iya, karena dia dibutuhkan untuk tanaman. Misalnya kayak sekarang ini bulan 12 ya. Karena ini saya rekam di bulan Desember, berarti ketika pemupukan di bulan 10, 11, 12 ini, maka unsur fosfor itu diperlukan ya, karena dia untuk mempercepat pemasakan biji. Ya, nanti kita akan lihat. Terus cirinya apa sih gejala kekurangannya? Yaitu tanaman kerdil, nggak mau besar ya. Kemudian daun bagian bawah cepat gugur, dan biasanya daun berwarna perunggu. Selanjutnya adalah potasium atau kalium ya. Apa sih manfaat kalium itu? Nah, ini bisa kita lihat, membantu pengangkutan makanan dari daun ke buah. Kemudian memperkuat jaringan tanaman dan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Nah, misalnya kayak sekarang ini juga ya, di bulan Desember 2020 curah hujan lumayan tinggi, maka unsur kalium sangat diperlukan. Coba nanti untuk tanaman kopi ya, itu kita bisa cari berbagai sumber. Kurang lebih dibutuhkan sekitar 3 kintalan kalium ya, yang terdapat di dalam KCl. Karena dia juga bisa mencegah untuk kerontokan buah. Terus kita kenali nih, apa gejala kekurangannya. Ini jelas banget ya kawan-kawan nih. Gejala kekurangannya tuh ya. Oke, jelas sekali kan? Nah, kemudian kita melanjutkan ke unsur makro sekunder, yaitu kalsium. Nah, apa fungsinya? Nah, ini fungsinya adalah mengaktifkan pembentukan bulu-bulu akar serta menguatkan batang, membantu keberhasilan penyerbukan. Jelas ya? Nah, berarti kemarin ketika di bulan 10 untuk merangsang pembungaan ya, pembentukan buah, penguatan akar, ini juga diperlukan ya. Terutama di bulan 6 di akhir musim penghujan ya, menjelang kemarau, karena dia untuk menguatkan batang ya, penyerbukan. Karena di bulan 6 itu biasanya kita akan melakukan pemutilan ya, panen untuk kopi, sehingga tujuannya batang menjadi sehat. Setelah itu kalau batang sehat, dia akan juga menghasilkan bunga ya, menghasilkan bunga sebelum buah. Nah, ternyata kalsium juga ini diperlukan. Nanti kita pelajari bersama lebih lanjut. Kemudian apa sih gejala kekurangannya? Nah, ini gejala lebih banyak pada daun tua, yaitu lebih awal mengalami kerontokan ya kan, karena dia hampir mirip dengan fungsi potasium atau kalsium. Nah,
Kemudian unsur yang kedua dari makrosekunder adalah magnesium. Fungsinya membantu pembentukan klorofil, lemak dan gula, berperan dalam transportasi fosfat pada tanaman. Jadi mereka saling bersinergi. Jadi magnesium ini bersinergi dengan fosfor ya. Ini saling keterkaitan. Fosfor untuk buah, nah dia membutuhkan magnesium untuk transportasinya ya. Nah, kemudian apa ciri gejala kekurangannya? Itu daun tua berwarna hijau, pucat, lalu menguning dan akhirnya rontok. Dan yang selanjutnya yaitu unsur makrosekunder sulfur atau belerang ya. Unsur belerang fungsinya membantu pembentukan